etik. Pabrik ini saya yang bangun di Cilegon tahun 1994 sampai tahun 1996 ya. Jadi waktu itu termnya adalah bahwa untuk proses-proses ini semuanya rata-rata adalah manual control, semi manual lah. Sampai akhirnya kita mencoba mengaplikasikan sistem automation proses control yang ada di industri continue upstream industri ke dalam proses kontrol yang batch. Ini dinamikanya banyak, boleh dibilang banyak sekali, sebuah pihak harus mempelajarinya. Ya, proses kontrol ini diterapkan di mana bisa paling berputar cepat, kemudian bisa kontrol semuanya ya. Dan pada saat operator memasukkan resep ke dalam sistem, sistemnya akan menjalankan semua, bukan operatornya lagi. Kalau batch continue, yang sistem batch ini biasanya operator masih main di situ. Kalau continue, operator hanya konfirmasi saja tentang proses-proses yang ada bahwa itu sudah oke. Dia akan oke. Nah, kemudian hanya melakukan handling supervisornya kalau ada masalah di dalam proses problem-problem yang di luar setup yang ada. Kemudian untuk industri, katakan ini mungkin skalanya adalah skala Cilegon, Pak. Basisnya di Cilegon dalam arti ini tergantung kepada kalau terjadi emergency di dalam wilayah perindustrian. Kami membagi ke dalam 3 level. Level 1, level 2, dan level 3. Pasti langsung level itu apa namanya gambarannya kira-kira seperti ini. Tapi ini tidak semua pabrik sama. Tapi kira-kira seperti ini gambarannya yang ada di dalam level ini. Level 1 kebakaran, pokoknya level 1 urus sendiri lah gitu loh. Seperti kita punya dapur, tiba-tiba dapur kita kebakaran sendiri, ya urus sendiri. Nggak usah ribut-ribut kemana-mana. Nah, kalau seandainya ini pun biasanya kita catatkan berapa volumetriknya, kemudian berapa kerugiannya kira-kira seperti itu. Tapi level 1 ada urusan masing-masing pabrik. Do it yourself lah. Nah, kemudian kalau level 1 lewat, kemudian ke level 2, nah ini mulailah kepala pabrik ini harus siap-siap menginformasikan kepada tetangganya. Ya, bagaimana kalau seandainya mungkin pergi ke level 3 yang ada di sana ya. Level 2 ini, nah biasanya di Cilegon ada 3 grouping grouping Ciwandan, Krakatau Steel, dan Merak di grouping dari pabrik-pabrik ini. Nah, dalam grouping ini maka level 2 ini berarti urusan itu ada di grup. Nah, pada saat masuk ke level 2, maka semestinya pabrik ini juga harus menginformasikan ke level 3-nya, yaitu di bawah pemerintah daerah udah mulai siap-siap kalau ada insiden. Nah, kalau seandainya sudah level 3, berarti harusnya sudah siap bagaimana mengelola ini. Banyak kejadian-kejadian yang kita jalankan, kita ikuti sama-sama, kebakaran di pelabuhan dan sebagainya, itu pun masuk kita urus dengan cara ini, dan semuanya kita kelola secara korek lah. Wah, bersyukuri, saya bilang sekali lagi mensyukuri. Banyak teman-teman yang volunteer menjalankan proses ini dengan sungguh-sungguh sehingga boleh dibilang prosesnya bisa jalan dengan optimal. Kemudian untuk version dari mitigation ini, Community Emergency Response, saya kira teman-teman yang ada di industri kimia yang upstream udah paham semua lah konsep inilah. Nggak usah dijelasin lagi, udah ngerti semua dari awal sampai akhir. Tapi ini untuk teman-teman yang berada di industri yang boleh dibilang manual, konsep ini merupakan bagian dari proses-proses katakanlah pertukaran pengalaman, bagaimana kita mengontor basic proses kontrol sistemnya, kemudian monitoring sistemnya, proses alarm dan sebagainya. Dari sini bagaimana preventionnya, kemudian mitigation, kemudian respon. Untuk perusahaan-perusahaan berbasis Eropa, Pak, kami bayar banyak untuk kos ini, Pak. Bayar banyak kenapa ya? Kita jadi anggotanya, kami bayar iurannya, dan memang selalu diupdate kalau ada perubahan-perubahan. Kami punya lemari besar, Pak. Tiap rutin diganti, diperbaiki, diupdate semuanya. Tapi ini adalah konsep dari protection yang ada di pabrik. Di luar ini, baru kita bicara community emergency response. Nah, community emergency response yang biasanya kami bicara soal-soal yang seperti kita lakukan sekarang. Di dalam proses-proses bisnis di Cilegon, kami tidak masuk ke dalam. Kami hanya masuk di employee emergency response saja dan community emergency response, di mana kita bisa berdiskusi lebih banyak lah, mitigation-nya semuanya. Ini mitigation, prevention, basic control ini urusan internal masing-masing pabrik yang mereka sendiri. Dan bagaimana kemudian konsep koordinasinya? Konsep koordinasinya itu izin mengingatkan waktu 3 menit lagi, Cip. Oke ya, jadi 3 menit lagi. Oke, ini adalah konsep dari
proses yang ada mulai dari di dalam pabrik, artinya manufacturing semuanya kita jalankan dengan setup seperti ini. Kemudian nah ini ada catatan-catatan lain yang sebetulnya tambahan saja, kemudian kita jalankan lagi. Kemudian ya ini kami juga di dalam mengelola ini pada saat kami mengurus ke level yang lebih besar ke provinsi dan nasional, kami mencoba membentuk yang namanya Pokja Kebencanaan Industri Kegagalan Industri ABI untuk sinkronisasi antara Untirta dan BPBD. Ini jalannya terus, ini mengikut sertakan BNPB, kemudian Kementerian Perindustrian, level Eselon 1, Eselon 2, kami ada di sana semua. Ini adalah training-trainingnya untuk Untirta. Materinya cukup banyak di sini, Pak, yang sudah kita jalankan dan sedang berjalan. Mudah-mudahan ini berjalan, ya. Kemudian program-programnya bisa dilihat nanti, roadmap yang sudah direncanakan semuanya. Ini baru ya, baru kita jalan sekarang. Kenapa? Karena BNPB baru mengundang kami tahun yang lalu, Pak, untuk memasukkan urusan kedaruratan kebencanaan industri ke dalam konteks ini. Sebelumnya tidak ada. Jadi ini baru dilakukan pada saat itu. Nah, terus bagaimana komitmen bersama pimpinan karyawan ini? Kita bentuk perusahaan-perusahaan mestinya sudah memiliki ini. Bagaimana komitmen bersama antara pimpinan dan karyawan itu diterjemahkan ke dalam konteks-konteks peraturan-peraturan yang ada. Ini adalah grup dari Eber Group, Eternal dan sebagainya. Kemudian ini adalah minggu yang lalu saya diundang oleh tim dari Direktur Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan review program kedaruratan pengelolaan B3 dan B3 seluruh Indonesia. Sampai hari ini seluruh provinsi sudah diselesaikan, Pak, untuk wilayah dokumen-dokumennya. Setelah itu maka dokumen ini harus turun ke level kabupaten, level kota untuk melaksanakan ini. Kebetulan di sini dengan direktur dari LHK dan beberapa profesor dari UI yang ikut hadir di dalam penyiapan ini. Dan ini adalah bagian dari konteks follow up dari upaya kita secara kelembagaan untuk menguatkan dengan membuat pembentukan Center of Excellence Kebencanaan Untirta di Serang, di Untirta, ya, ditandatangani oleh Rektor dan oleh Ibu Harkunti, Ketua kami IABI. Ini terakhir kami meeting di Jakarta, semua sebetulnya konten-kontennya dari BNPB itu ada di IABI. Jadi semua ahli-ahlinya BNPB itu ada di IABI. Ini adalah semua ahli-ahli BNPB yang ada di operasional. Tapi yang masaknya itu di IABI semua, Pak. Ini adalah rapat yang terakhir tanggal 18 Mei yang lalu, kemudian menyiapkan untuk rencana bulan depan di Aceh untuk komemorasi 20 tahun insiden di Aceh. Nah, ini adalah contoh-contoh rapatnya, kita masukkan di sini. Dokumen-dokumennya ada semua di saya. Memang nggak mungkin saya bicarakan satu-satu, tapi ini bagian dari proses ini. Ini adalah contoh-contoh dari insiden-insiden yang katakan pegangan. Intinya adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara hazard potensial dengan capacity untuk mengelola kawasan industri yang ada kita jalankan sama-sama. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa dari Cebutun sudah memaparkan. Ya mungkin kalau stressingnya ada dua sisi yang berbeda tadi. Kalau saya melihat, kalau Cebutun lebih kepada kesiapsiagaan kita membangun respon darurat terhadap ancaman kegagalan dari sisi teknologi chemical. Nah, kalau Chief Richard tadi lebih mendepankan bagaimana kita secara organisasi memastikan kalau terjadi gangguan kegagalan teknologi, bagaimana kita memastikan organisasi itu tetap survive dan terlebih bahwa kinerjanya tetap tercapai atau risikonya terkelola dengan baik. Nah, ini memang dua pendekatan yang saling beririsan dalam merespon suatu insiden bencana. Dan mungkin perkembangan terakhir kita lebih memperkuat lagi sepertinya selain konsep sistem manajemen kelangsungan usaha perlu dibangun juga dengan sistem resiliensi. Ya, jadi kita tidak bisa menghindari kejadian-kejadian ledakan, kejadian-kejadian kegagalan teknologi seperti terakhir juga yang menjadi concern cukup luas tentang serangan kepada server pemerintah yang menyebabkan jadwal penerbangan terganggu, yang seharusnya berangkat ke luar negeri untuk verifikasi data di imigrasi gagal proses verifikasinya karena diproses secara manual. Nah, ini
hal-hal yang kita rasakan sebagai dampak dari sebuah kegagalan teknologi yang perlu kita antisipasi. Nah, sore ini kita memfokuskan diri membahas dan mengantisipasi organisasi kita masing-masing untuk tentunya lebih siap menghadapi situasi itu, dan kita menghadirkan dua narasumber yang sangat kompeten dan pengalaman di bidang ini.